3, 2, 1, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sejatinya para pemudalah yang menjadi tulang punggung sebuah perubahan, dan para pemudalah yang menjadi pundak kebangkitan suatu peradaban. Oleh karena itu, kekuatan bagi suatu umat atau negara berada pada generasi mudanya. Jika generasi mudanya baik, maka baiklah suatu negara tersebut. Dan pemuda yang baik yaitu pemuda yang bisa dan mempunyai jiwa Qur'ani. Sobat muda yang dirahmati Allah, selamat datang di acara Muda-Mudi Masa Kini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas dan membahas yang bertema pemuda dan Al-Quran, yang insya Allah dikupas tuntas oleh narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Naseh. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Selain mengajar kelas online di kampus, kesibukan apa lagi Ustadz yang dijalani selama masa pandemi ini? Saya selama masa pandemi ini disibukkan dengan membaca saja, dan kegiatan ini juga dilakukan di masjid dan di luar kota, walaupun tempat dan jamanya sangat terbatas dan tetap mengikuti protokol kesehatan hari ini dan gitu ya. Baik, sobat muda di rumah, ini adalah narasumber kita Ustadz Naseh. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menciarkan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan tema yang tadi di awal adalah pemuda dan Al-Quran, Ustadz. Silahkan untuk dikupas oleh... Ya, ada sebuah ungkapan, Subhanul Yaum Rizalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Jika hari ini pemuda-pemudanya baik, maka akan baiklah bangsa dan negara ini. Jika pemuda-pemudanya hari ini tidak baik, maka akan tidak baik pula kondisi bangsa dan negara ini. Dan semuanya tergantung kepada pemuda. Maka sebaik-baik manusia adalah pemuda katanya. Kenapa pemuda? Karena pemuda, generasi muda yang masih muda usianya, tapi punya keterikatan ke masjid. Disebut dengan ada 7 golongan yang didudukan oleh surga. Satu diantaranya adalah rojulun mu'allakun fil masajid. Seorang pemuda yang hatinya itu cumantel. Apa cumantel itu? Orang Sunda itu selalu mengingat ke masjid. Di masjid apa? Mereka melakukan melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah termasuk di Indonesia juga kan ada yang disebut dengan hari Sumpah Pemuda. Ada area Surabaya kan ya. Begitu luar biasanya. Maka pemuda hari ini mari kita bangkit. Mari kita semangat. Ya. Kenapa spiritnya Al-Quran? Karena Al-Quran itulah spirit yang sangat luar biasa. Sampai ada ungkapan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Itu kata Rasul. Akulah gudang ilmu pengetahuan wa ali babuha, dan pintu untuk membuka ilmu pengetahuan itu ada pada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pada waktu itu di usia yang sangat muda. Tetapi jangan salah, ada juga Ibnu Athaillah mengatakan jika anak muda, ini ingat nih, jika anak muda bertemu dengan orang yang lebih tua dari dirinya, katakan dalam hati bahwa orang tua itu lebih banyak amal solehnya dibandingkan dengan saya yang masih sedikit umurnya. Sebaliknya pula, ketika orang tua berhadapan dengan orang yang lebih muda, katakan dalam hatinya, anak muda ini lebih sedikit dosa-dosanya dibandingkan dengan bapak yang masih banyak umurnya. Jadi di antara pemuda dan orang tua tidak ada aku dan kau. Kau muda, aku tua. Kau bodoh, aku pinter. Dan sebagainya. Ya. Jadi seiring sejalan. Ya. Tidak ada. Ada sampai Al-Quran mengatakan, la yashor kaumun min kaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Janganlah sekelompok
laki-laki memperolokkan kelompok laki-laki yang lain. Boleh jadi kelompok yang diolok-olokkan itu lebih mulia derajatnya, ilmunya, amalnya dibandingkan dengan yang olok-oloknya. Begitu pula, janganlah sekelompok wanita memperolokkan wanita-wanita lain. Boleh jadi wanita-wanita yang diperolokkan itu jauh lebih mulia ketimbang yang memperolok-olokkan. Oleh sebab itulah, sebagaimana yang tidak obrolan tadi itu, sili asa, sili asi, sili asu, sili wangi, dan antara kita saling wangikan. Itulah adanya di Jawa Barat itu ada Prabu Siliwangi, saling harumkan, ya, saling muliakan. Jadi sebenarnya hidup ini enteng banget. Kalau hidup ingin mulia, muliakanlah kedua orang tua kita, muliakanlah guru kita. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, laula murabbi ma araftu rabbi. Jika tidak ada jasa-jasa guru, mustahil antum dan saya berada di sini. Ada apa? Ada guru TK, ada guru SD, ada guru SMP, ada guru SMA atau aliyah. Sampai kita berada di UIN Sunan Gunung Jati Banding yang kita cintai itu adalah karena jasa-jasa guru. Dan sudah jelas itu perlu, jangan lupa jas merah, jangan melupakan sejarah, gitu-gitu ya. Sejarah kita bisa di sini ada jasa-jasa guru TK, guru SD dan sebagainya. Ini panjang rangkaian kita berada di sini aja, walaupun kita belum jadi orang hebat hari ini. Ya, yang gitu. Ya, sesuai dengan tadi yang dikatakan Ustadz bahwa harus menjalin hubungan baik dengan orang tua, dengan guru, berarti itu artinya ada satu yang diamalkan dalam Al-Quran, itu hablum minallah dan hablum minanas. Betul. Ya, jadi selain menjalin hubungan baik dengan manusia, salah satu jalan untuk hablum minallahnya itu seperti apa, Ustaz? Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.632 ayat itu ternyata di dalamnya itu berbicara hablum minannas itu adalah 90%. Sedangkan hablum minallahnya hanya 10%. Oleh sebab itulah ada ungkapan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama itu? Bukan orang tarkus salat, bukan orang yang suka meninggalkan salat, tapi orang yang suka menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Berarti ini adalah kaitannya dengan hablum minannas. Yang kedua, yang selanjutnya, banyak hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Satu, siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu yang datang ke rumahnya. Hablum minannas. Kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Siapa yang merasa iman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Hablum minannas lagi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku iman kepada hari akhir, maka hendaklah bertutur kata yang baik, kalau tidak diam saja. Yang keempat ini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang mengaku iman kepada hari akhir, maka sambungkanlah tali hubungan silaturahim. Yang pertama berkaitan dengan hablum minannas, yang kedua hablum minannas, yang ketiga hablum minannas, yang keempat hablum minannas juga. Tidak ada hablum minallah di situ. Saking luar biasanya. Lihat konteks surat misalkan dalam surat Luqman. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan setelah engkau menunaikan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan ini kalau diceritakan panjang sekali ceritanya. Misalkan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi namanya disebut-sebut oleh Rasulullah. Kenapa? Saking sayangnya kepada ibunya. Ya, ini kisahnya kan luar biasa sekali kan gitu. Terus ternyata subhanallah sekali, di dalam Al-Quran ternyata 90% membahas tentang hablum minannas. hablum minannas. Masya Allah. Dan ini Ustadz, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan melalui laman Instagram. Dan sudah dikumpulkan ada beberapa pertanyaan ini Ustadz dari teman-teman Instagram. Yang pertama, ada yang bertanya, pernah dengar Golden Youth
atau istilah Golden Youth. Menurut Al-Quran, Golden Youth itu apa sih dan bagaimana, Ustaz? Ada dalam Al-Quran itu. Saya jawab dengan kisah Muhammad At-Tabatani yang tadi saya sampaikan dalam tausiah itu. Generasi emasnya apa? Muhammad At-Tabatani, bocah usia 5 tahun, hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Ini mohon maaf, kalian ini masih wajah-wajah juz 30 ini. Ya, belum juz, bukan 30 juz. Ya. Hafal Al-Quran 30 juz, hafal mufradatnya, hafal tafsirnya. Dan disaksikan oleh seluruh ulama seluruh dunia. Dan ini disebut dengan keajaiban abad 21. Bahkan Imam Syafi'i hafal Al-Quran 30 juz di usia 7 tahun. Ini mah 5 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Hasil selidiki ternyata di mana ayah ibunya ketika mengandung, abi dan umi ketika mengandung ada itu, ayah ibunya selalu tilawatil Quran. Tidak pernah batal wudu dan tidak pernah gibah, membicarakan keburukan tetangganya, sahabat-sahabatnya. Ternyata luar biasa. Oleh sebab itulah ini dalam ilmu psikologi ada yang disebut dimaksud dengan otak sadar, otak bawah sadar. Otak sadar 18%. Otak bawah sadar 82%. Maka harus kita gunakan ana ingda zoni abdi. Aku tergantung prasangkamu. Aduh, saya mah orang kampung, bau lisung, kaki juga rorombeheun dan sebagainya. Kata malaikat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. 3 yang diamini oleh malaikat. Miskin, orang kampung, kakinya yang rorombehan itu. Oleh sebab itulah, ingat, setiap ucapan mengandung doa. Tidak pernah terpikirkan Barack Obama akan terpilih menjadi presiden Amerika 2 periode berturut-turut. Padahal tahun 70-an, di mana kulit hitam itu menjadi budaknya kulit-kulit putih, lahirlah Barack Obama. Suatu saat dia tatap langit, dia tatap bintang, akulah suatu saat nanti dia akan menjadi presiden di Amerika. Dan itu diamini oleh seluruh malaikat di langit, kun fayakun, dengan izin Allah dia jadi menjadi presiden Amerika. Walaupun dia berlatar belakang dari kulit hitam. Nah, gitu. Apalagi antum yang punya wajah kasep dan manis ini. Ya, harus seperti itu pula, ya. Jadi jangan pesimis, optimis. Ya. Sekali tadi keoptimisan kita itu juga diamini oleh Allah. Kepesimisan kita juga diamini oleh malaikat. Terserah antum. Man sya'afal yukmin wa man sya'afal yakfur. Mau jalan kekafiran yang kita tempuh atau jalan kemusliman. Dan manusia diberikan kebebasan untuk itu. Dan hasil akhirnya adalah punya konsekuensi dari apa yang kita ambil. Karena apa? Agama Islam itu laik rohafiddin. Allah memberikan kebebasan kita. Bahkan dengan istri Jojna itu orang kafir lebih kaya daripada orang muslim sekalipun gitu. Saking maha rahim-rahimnya Allah kan gitu. Jadi kalau melihat tadi kisah tentang Barack Obama ketika saya akan menjadi presiden, berarti Allah itu mengikuti prasangka. Ana ingda zoni abdi, aku terprasangkamu. Kalau kamu sangka miskin, memang miskin pula. Kalau kamu tadi ya Allah, jadikanlah aku hamba yang senantiasa bahagia, kaya raya, insya Allah mati masuk surga. Bahkan kata Pak Jalud Rahmat dalam buku psikologinya, setiap kita bangun dari tidur, angkat kedua tangan dengan doa, ya Allah, sesungguhnya akulah makhluk ciptaanmu yang paling bahagia di pagi hari ini. Tetapi jangan dipublish. Saudara-saudara ketahuilah bahwa akulah makhluk ciptamu yang paling, makhluk Allah yang paling bahagia. Itu kayak orang gila itu, Pak. Tapi ini transenden, hubungan kita berdua dengan Allah. Ya, pastikan dengan Allah Subhanahu. Dan Allah pun akan tersenyum melihat atas bahagianya kita, sebagaimana bahagia Allah melihat antum bahagia. Itu disebut dengan terapi hidup bahagia. Terapi hidup bahagia, Ustaz. Itu hipnoterapi. Hipnoterapi. Alhamdulillah ini. Ya. Nah, alhamdulillah itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Sekarang menuju ke pertanyaan kedua, ada dari Wawan Darmawan ini, Ustaz. Jadi, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kiat dan solusi agar kita selalu dekat dengan Al-Quran dan hadis dan senantiasa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Yang pertama,
kata Said Qutb mengatakan, laula taharat qulubukum ma sabitum kadzalika huwa Qur'anul Karim. Jika hati seorang manusia itu bersih, maka tidak ada seorang pun yang ketika membaca Al-Quran mengenal kalimat kenyang. Ingat, berarti kuncinya harus senantiasa hati bersih. Kenapa antum ketika baca Al-Quran nasrib, dah daro, yudah diru, dah diran? Karena hati kita kotor. Hati kita, jika hati seorang muslim bersih, dia tidak akan pernah kenyang ketika baca Quran. Sudah 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi berulang-ulang dia. Seperti tadi, Imam Syafi'i khatam Al-Quran sehari semalam 2 kali, berarti beliau membaca Al-Quran 60 juz selama sehari semalam, terutama ketika bulan Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita semua? Berapa juz yang kita baca sehari? Kita hari ini menjadikan tontonan jadi tuntunan. Habis kita dengan sinetron dan sebagainya. Pertama itu, ya. Pertama harus ada kebersihan hati. Yang kedua, dalam surat Muhammad dijelaskan juga, apala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin atfaluha. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, atau hati kita telah terkunci? Tadi berarti yang tidak gemar baca Al-Qur'an hatinya tertutup, yang kedua hatinya kotor. Yang ketiga dalam surat An-Nisa, apala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran? Jika Al-Quran bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Saya akan contohkan sekarang dengan membaca surah Al-Fatihah ayat-ayat terakhir. Antum tinggal amina, antum tinggal membaca amin. Bagaimana dolir yang saya baca? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Janjian enggak? Enggak. Enggak, karena ini ada Al-Quran. Oh, Masya Allah. Itu pertanyaan yang tadi dari Bapak Wawan Darmawan. Selanjutnya Ustadz, sesuai dengan tema, ada yang bertanya lagi. Bagaimana gambaran pemuda yang didambakan oleh Al-Quran, dan bagaimana cara kita untuk menjadi pemuda yang bisa didambakan oleh Al-Quran? Ya, tadi itu kembali, pemuda yang didambakan Al-Quran adalah rajulun mu'allaqun fil masajid. Para pemuda, para pemudi yang hatinya itu kecintaan terhadap masjid. Di masjid apa? Dia melakukan ibadah, dia melakukan qiyamul lail, dia membaca Al-Quran, dia ibadah, dia membaca dan sebagainya. Oleh sebab itulah tadi, man aroda ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin curhat dengan Allah, dialog dengan Allah, maka bacaannya adalah Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah saya senantiasa menghipnosis diri. Membaca Al-Quran mudah, membaca Al-Quran indah, membaca Al-Quran pahala surga. Karena apa? Jadi ibadah kita kepada Allah bukan diartikan sebagai kewajiban lagi, tetapi ibadah kepada Allah dijadikan sebagai kebutuhan hidup. Insya Allah antum tiap hari butuh oksigen, antum tiap hari butuh makan dan minum. Jadi ketika tidak melakukan itu, maka badan kita loyo. Begitu pula badan saya hari ini, ketika 1 hari saja itu tidak baca Al-Quran, mohon maaf ini, tanpa ada maksud menggurui, seperti saya dikejar-kejar debt collector gitu. Kenapa? Karena saya sudah I love you banget dengan Quran. Kalau orang mengatakan NKRI harga mati, wallah, bukan saja NKRI harga mati, tapi iman harga mati, Quran adalah harga mati. Karena apa? Karena pengalaman saya pernah diuji dengan 11 unit mobil hilang, paru-paru akut. 2012 saya divonis mati, meninggal dunia. 2015 saya serangan jantung di ring sebelah kiri ini. 2016 saya serangan jantung lagi di ring lagi 2. Sudah harta benda, divonis mati berulang-ulang kali, dan alhamdulillah hari ini saya sembuh dengan Quran, dan saya sudah meninggalkan meminum obat. Jam 8 saya minum obat pagi, jam 2 saya minum obat, jam 8 malam saya minum obat. Ternyata ada juga sahabat-sahabat mahasiswa
yang sudah diponis mati oleh dokter, kemudian dia mesti pergi ke Jepang untuk berobat. Ada sahabatnya sama-sama ustadz, katanya, udah aja kalau kamu ingin sehat, baca surat Al-Hadid. Tetapi bukan surat Al-Hadid yang saya baca, seluruh Quran saya baca, alhamdulillah. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Said Qutb, innal hayata fi dhilalil Quran nikmah. Hidup dalam naungan Al-Quran nikmat. Mudah-mudahan apa yang saya nikmati, antum sekali juga bisa menikmatinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ternyata luar biasa sekali ya. Jika kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Saulo Sophia tentang sejarah. Jadi ada nggak sih katanya pemuda-pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran? Tolong diceritakan. Pemuda-pemuda yang diceritakan dalam Al-Quran itu, satu diantaranya adalah pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Pemuda Ashabul Kahfi ini berada di dalam gua itu kurang lebih 309 tahun. Ya. Kenapa dia ada dalam gua Ashabul Kahfi? Karena dikejar-kejar oleh penguasa pada waktu itu dan ingin dibunuh. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk menyembah berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah. Kemudian dia menyelamatkan diri dan masuklah kepada gua, dan satu-satunya anjing yang masuk ke dalam surga adalah anjing Ashabul Kahfi. Ya? Anjing Ashabul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala abdil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunni sebagainya. Dan perjalanan Ashabul Kahfi ini yang sering saya baca itu terutama dalam ayat-ayat terakhir. Jadi saya hobi baca surat Al-Kahfi itu dari surat 108, 109, 110, 107, 8, 9, 10 yang diakhiri dengan Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu saya kalau baca surat itu melayang gitunya, bernostalgia, dan Rasulullah ternyata ayat itu adalah ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah detik-detik beliau meninggal dunia, detik-detik beliau wafat. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya engkau adalah basyar, adalah manusia biasa. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya kita dan Rasul mendapatkan wahyu, sungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan. Maka kerjakanlah amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan tidak seorang pun ketika menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala menyekutukannya. Oleh sebab itulah Abu Dzar Al-Ghifari itu mengkategorikan nikmat dalam pemuda Ashabul Kahfi itu ada 3. Pertama Rasulullah, ya wahai sahabat-sahabat sekalian, kira-kira ada berapa nikmat dunia itu? Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan nikmat dunia itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama, nikmat dunia itu adalah perut lapar. Masuk akal tidak? Kenapa? Engkau mengatakan bahwa lapar dikategorikan sebagai nikmat dunia. Dengan lapar itulah ya Rasulullah, aku banyak istighfar, aku banyak tahmid, aku banyak berzikir kepada Allah. Ternyata punya imbas pada dosa-dosa yang aku lakukan, gugurlah dosa-dosa itu. Dia akibat itu. Yang kedua, nikmat dunia yang kedua adalah tadi apa? Perut lapar. Yang kedua sakit. Tidak masuk akal. Kenapa antum mengatakan sakit dikategorikan sebagai dunia? Dalam keadaan sakit itulah aku banyak istighfar, aku banyak zikir, aku banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata punya imbas zikir yang aku lakukan, tahmid yang aku lakukan, takbir yang aku lakukan punya imbas, bergugurlah dosa-dosa yang aku lakukan. Dan yang ketiga ini yang luar biasa, nikmat dunia yang ketiga adalah kematian. Masya Allah, saya ingin menggapai ini. Kenapa engkau mengatakan bahwa kematian dikategorikan sebagai nikmat dunia?
karena aku rindu bertemu dengan Robnya. Oleh sebab itulah, kalau saya dan antum sama hari ini takut kepada kematian, kenapa? Karena didorong oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau sudah tidak ada dosa, siapapun di antara kita yakin, seyakin-yakinnya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi digambarkan dalam perjalanan Ashabul Kahfi, pamangkana yarzu liqa rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan sholihan, maka kerjakanlah amal soleh, dan tidak seorang pun mensekutukannya ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kulit kita semakin hari semakin tua, insya Allah diikuti dengan akhlak kita semakin mulia, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan wafat husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah para sahabat muda yang dirahmati Allah, itulah tadi perbincangan antara kita dengan Ustaz Naseh. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa diambil oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Di penghujung acara, jangan lupa ikuti terus kami di Muda Mudi Masa Kini di episode 2 selanjutnya. Saya Naufal Abu Mufdili beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.